Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Kembali lagi di channel saya, Pendeta Blimin Ginting. Nah, hari ini saya sampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat berarti, yang sangat penting, yaitu apa tujuan hidup kita. Nah, puji Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan, manusia segambar dengan Dia. Jadi beda kita dengan hewan. Kalau hewan itu tidak punya roh, kita manusia punya roh, jiwa dan tubuh. Itu sebabnya kalau hewan dia tidak ngerti kalau mati kemana. Tapi kalau kita tahu, hati kita pasti bertanya-tanya, sesudah mati kemanakah? Kenapa saya hidup seperti itu? Nah, puji Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan segambar dengan Dia. Ya. Jadi segambar dengan Dia, awal mula diciptakan manusia, Adam dan Hawa. Tapi sayang karena jatuh dalam dosa oleh tipuan ular, maka Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sehingga mereka hilang kemuliaan Tuhan. Tapi kita bersyukur kembali Tuhan mau selamatkan kita Bapak Ibu. Yaitu dengan apa? Dengan datangnya Yesus ke dunia ini, kita kembali dibenahi Tuhan untuk seperti semula apa tujuannya. Jadi kita bersyukur Yesus mati untuk kita, tebus dosa kita. Maka setiap kita yang percaya dan terima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita menjadi ciptaan baru. Kita kembali kepada apa yang tujuan Tuhan semula untuk Dia ciptakan kita. Jadi kita akan melihat apa tujuan Tuhan untuk menciptakan kita. Yang pertama yaitu untuk kemuliaan Dia, untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi kita diciptakan segambar dengan Dia, kita berharga di matanya, kejadian kita dahsyat ya. Itulah ya kita sebagai manusia. Dan maka kembali sesudah kita bertobat, terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka sejak itulah kita menjadi ciptaan baru. Maka kita ada tujuan dan rencana Tuhan, yaitu untuk pertama, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuliakan Dia. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jadi kita tidak hidup seperti lahir, hidup, mati begitu saja, tidak. Kita diciptakan untuk kemuliaan. Karena Tuhan tidak bisa memuliakan diri sendiri. Tuhan tidak bisa menyembah dirinya. Maka Dia butuh kita manusia untuk memuliakan Dia. Itu yang pertama. Kita diciptakan, diubahkan, dipulihkan kembali untuk kita bisa memuliakan Dia. Nah, sesudah kita memuliakan Dia, maka selanjutnya kita menjadi saksinya. Ya. Kita menjadi saksinya. Di kitab Yesaya juga dikatakan kita saksi-saksi Tuhan. Di Kisah Rasul 1:8 juga kita diberi kuasa untuk menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea sampai Samaria. Nah, inilah tujuan Tuhan. Lalu tujuan yang sangat penting yaitu bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia. Di kitab Efesus berkata bahwa kita akan bersama-sama Dia di surga. Jadi itulah tujuan hidup kita, bahwa kita akan bertemu kembali dengan Tuhan Yesus kita, bahwa kita bersama-sama akan bertemu dengan Dia di surga. Jadi hidup ini hanya sementara Bapak Ibu. Ya. Hidup ini tidak lama, paling lama firman Tuhan berkata 70 atau 80 tahun. Ya. Kalau sampai 80 pun penderitaan saja. Ya. Jadi hanya 70. Jadi hidup kita itu kita pergunakan waktu-waktu kita. Tuhan Yesus hidup di dunia waktu Dia jadi manusia hanya 33 tahun. Nah, tapi maksimal berguna. Maka kita hidup tidak sia-sia hari demi hari supaya kita bermanfaat untuk Tuhan, memuliakan Dia, menyembah Dia, menjadi saksinya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih, marilah kita masih hidup sampai hari ini. Kejadian kita dahsyat, ya, kita diciptakan untuk memuliakan Dia. Maka kalau selama ini mungkin kita belum mengerti, mulai hari ini kita sudah mengerti, supaya kita betul-betul hidup untuk memuliakan Dia, menjadi saksinya. Dan ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita bertemu dengan Dia di surga. Nah, inilah membuat hidup kita tidak sia-sia. Terpuji Tuhan Yesus. Saya berdoa buat Bapak Ibu sekalian, Tuhan, kami bersyukur
apapun latar belakang hidup kami, kalau kami sudah ditebus oleh darah-Mu Yesus, maka kami menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, hidup yang sia-sia, hidup penuh dosa sudah berlalu. Dan mulai saat ini kami semuanya hidup untuk memuliakan Engkau, menjadi saksi-Mu. Dan saat Engkau panggil kami atau saat kedatangan-Mu kedua kali, maka kami akan bertemu dengan-Mu di kekekalan. Dan Tuhan, ajarkan kami menghitung hari-hari kami, karena umur hidup di dunia ini 70 atau sampai 80 tahun. Dan rumah kami sesungguhnya adalah di sorga. Di dunia ini hanya tempat sementara, tempat menumpang. Supaya kami semua sadar ya Tuhan. Berkati semua saudara-saudariku, Bapak Ibu yang menonton dan melihat video ini, sehingga mereka semuanya menjadi saksi-Mu, memuliakan Engkau di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memberkati. Haleluya. Amin.